intinya banyak banget bisnis model yang tercipta di era duit murah, ya kan? Karena duit murah itu akan memancing orang untuk lebih mau berspekulasi aja. Oke. Jadi bisnis model yang sebenarnya tidak generate profit bisa dapat sumber dana. Itu mungkin gua rasa itu awal mulanya gitu. Dan karena duit murah, dapat duit gampang, ya cost control semuanya jadi Pokoknya loss aja. ya loss aja. Hiring juga gila-gilaan. Pokoknya yang penting demi growth ya. Incernya top line. Beda banget ya kalau teman-teman mungkin punya bisnis ya. Kan yang dilihat untung ya. Bahkan cash-nya mana nih? Ya maksudnya jualan banyak tapi nggak bisa nagih customer, nggak bisa apa, kan percuma ya. Sepanjang kita konsum dari dulu nggak pernah lihat kejadian kayak gini pasti di corporate. Benar. Bahkan kayak di tanda petik ya, kalau di grup-grup besar itu ya, maksudnya kalau bisa karyawan yang bagus itu istilahnya di stay terus. Bukan, sangat jarang banget buat dipecat kalau kecuali dia melakukan kesalahan ya. Nggak sesuai job desk atau apa, itu kan wajar kalau dipecat. Tapi kalau misalnya cost cutting itu tuh rasanya karena pecat karyawan itu kayak rasanya lebih jarang ya. Karena kan at the end dia berani expand. Misalnya awalnya timnya cuma 10 jadi 15, kan mereka ada hitung-hitungan ya. Oh iya, emang butuh sekarang 15. Kenapa 15? Sekarang bisnis unitnya nambah. Nah, kalau yang saya lihat di sini mungkin di dunia yang startup ini ya, dia ya udah hajar aja dulu. Banyakin dulu dengan harapan si employee ini bisa generate, ya bisa nge-boost revenue-nya itu. Padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu. Dan akhirnya benar. Ya akhirnya terjadi kayak gini, cost cutting, karena nggak efektif sebenarnya. Oke, welcome guys to Thinklog. Jadi kita di Think ya, kita ada program namanya Thinklog. Itu istilahnya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, nah kita kali ini dimulainya dari founder dulu nih. Kita mau ngobrol-ngobrol ya Bill ya. Tapi soal apa nih Bill? Mau ngobrol hari ini nih? Yang lagi panas. Lagi panas apa nih? Ada dua nih. Yang satu kita tahu lah ya, lagi banyak banget. Cukup sedih sih ya, cukup prihatin karena banyak banget yang startup yang lagi layoff besar-besaran. Oh iya. Dan yang kedua yang bisa bikin prihatin juga. Ada yang kabur ya katanya. Kan 11 April IPO-nya Goto. Oh, oke. Di lock 8 bulan. Nah, waduh. Udah mau nyampe tuh tanggal. Berarti kurang lebih Desember dong ya? Iya, kurang lebih Desember. Nah, itu belum tahu nih kira-kira gimana, itu kita akan nonton sih kalau kita. Ya, karena kalau kita lihat sendiri ya secara ya sahamnya ya. Kayaknya ini bukan kita cerita harga saham atau apa ya, kita ngeliatin sahamnya itu nggak bisa membuktikan generate profit ya. Dan ini nyamber-nyambernya yang tadi ke poin yang pertama, jadinya ada layoff kan. Karena at the end harus cut cost gitu. Salah satu cost yang terbesar di Goto, saya rasa sih ya employee memang ya. Cuma ya kita nggak mau bahas soal si ininya aja, tapi kita kayak mau bahas soal PHK-nya ya secara general. Awalnya kan Meta kemarin yang rame. Iya, Meta benar. itu cut mungkin 13% tuh. 13 belasan ribu orang ya, belasan ribu. 11.000 ya nggak salah. 11.000. Itu akhirnya ditampilin di sini. Goto sekitar 1.300, itu juga belasan persen employee. Terus itu banyak lah ada yang kecil-kecil ya. Benar. Itu banyak banget loh. Kita kalau pikirin secara perusahaan corporate yang udah lama berdiri kayaknya. Ya, itu kan kayak gini, kita bayangin ya, kita kan decision untuk rekrut karyawan. Ya dalam company itu wajar lah, ada yang PHK, rekrutmen itu pasti harus lah, ada turnover tuh wajar. Mungkin ada yang dipecat karena kasus, nyolong duit atau apa, itu pasti ada aja lah namanya bolong di company. Cuma kalau sampai pecatnya belasan persen, 8%, 5% up aja itu udah ada something yang aneh. Antara salah HRD-nya yang rekrut asal-asalan orangnya, semuanya jadi tukang copet, atau misalnya rekrutnya ya tanda petik nggak sesuai, nggak efektif gitu ya, buat generate revenue ke company, atau yang terakhir ya istilahnya bermasalah nih bisnisnya. Bisnis modelnya emang nggak works gitu kan. Yang ini yang mungkin kita juga cukup prihatin ya, karena istilahnya kan orang banyak taruh harapan lah besar di bisnis-bisnis ini ya. Istilahnya kan dia udah mungkin dia awalnya pindah dari company mana, pindah akhirnya ke tempat sini, rupanya di sini malah dipecat atau apa kan. Ini cukup sedih ya, maksudnya kan orang saya pengen punya jenjang karir atau apa. Ya di sini istilahnya kekat lah. Walaupun memang ada benefit, bukan benefit ya, istilahnya ada support lah. Misalnya dari situ ada pelatihan atau anything lah, alumni
grup network atau anything. Tapi ya tetap aja sih. Ini ada something yang cukup menarik sih buat dibahas. Kenapa sih sampai startup kayak gini? Menurut lo gimana, Bill? Ya, menurut gue mungkin awalnya kan pasti banyak. Kita ngomong mungkin dari US ya. US itu kan mungkin yang jadi pionir ya. Ada Uber, ada yang lain-lain. Intinya banyak banget bisnis model yang tercipta di era duit murah. Ya kan? Karena kemarin suku bunga murah sekali. Orang nggak tertarik untuk taruh di bonds pasti ya. Ini kita ngomong orang-orang kaya yang duitnya udah nggak tahu mau diapain nih misalnya. Jadi karena duit murah itu akan memancing orang untuk lebih mau berspekulasi aja. Jadi bisnis model yang sebenarnya tidak generate profit bisa dapat sumber dana. Itu mungkin gua rasa itu awal mulanya gitu. Dan karena duit murah, dapat duit gampang, ya cost control semuanya jadi pokoknya loss aja. Ya loss aja. Hiring juga gila-gilaan. Pokoknya yang penting juga, demi growth ya. Incernya top line. Beda banget ya kalau teman-teman mungkin punya bisnis ya. Kan yang dilihat untung ya. Bahkan cash-nya mana nih? Ya maksudnya jualan banyak tapi nggak bisa nagih customer, nggak bisa apa kan percuma ya. Iya, orang cash dagang kan misalnya dagang nih. Yang bikin bangkrut itu kan bukan nggak ada omset. Orang nggak bayar utang misalnya. Iya, begitu, basically kan? cash kan, bayar gaji kan pakai cash. Nah, kalau yang dari revenue dipotong profit aja udah kecil banget. Apalagi mau bayar gaji ya. Iya kan, gross profit mungkin udah nggak ada gitu. Apalagi mau sampai ke bawah yang cost structure-nya kebanyakan tech company kan salary, ya kan, lebih gede daripada perbankan jauh sekali. Padahal perbankan paling 20%, 18% ya. Itu yang Big Four ya. Kita udah cek datanya itu jadi Big Four kurang lebih belasan persen ya. Ya dari NIM ditambah sama ada revenue dia lah ya. Kira-kira sekitar 20 to 30%, 20% lah mungkin. Belasan persen juga ada. Ya dan itu kalau bisnis bank emang jelas. Dia kan sebenarnya bank ini memang kan bisnisnya kesannya bank, tapi kenyataannya kan itu sebenarnya jasa ya. Jasa di mana kita trust buat taruh uang di situ, dia jagain gitu. Yang di mana dia dengan jagainnya itu dia kasih uang ke istilahnya company-company yang butuh loan gitu kan. Dia ngejaga uang kita lah, dan selisih spreadnya itu bunganya dia ya keuntungan mereka. Ya itu wajar kalau expense-nya banyak gaji gitu ya. Karena emang kuncinya di orang. Karena kan bank itu relasi gitu loh. Kita mau pinjam duit nih sama bank A, bank B, bank C kan duitnya sama. Bunga juga mungkin beda nggak terlalu jauh. Nggak boleh jauh-jauh banget kan di rules BI ya kan. Iya, begitupun untuk deposit gitu loh. Kadang-kadang kita pengaruh buka rekening di sini, taruh deposito di sini karena temen kadang-kadang. Iya benar, setuju banget. Iya. Gitu. Kita kalau lihat kayak misalnya dulu kostum di Astra, pasti kan banknya pakai Permata gitu ya. Gitu kan. Jadi banyak faktor itu ya orang-orang jadi penting gitu kan. Makanya salary gede untuk diperbankan itu cocok sama value-nya yang di apa? Tuker sama employee di bank. Sedangkan di tech company ini saya nggak bilang semuanya ya, gue nggak bilang semuanya, cuman rasa-rasanya karena dapat funding banyak dan emang disuruh untuk di-spend, jadi liar sekali gitu loh. Dulu Kosum pertama kali masuk di Astra untuk dapat double digit punya salary deh, misalnya itu susah nggak dulu? Wah itu hitungannya nggak mungkin, masuk awal itu langsung double digit. Ya kan, mungkin yang saya dengar ya, mungkin pas tahun-tahun 2017, 2018 itu udah saya dengar tuh anak yang baru masuk startup tuh gajinya belasan loh. Iya. Itu bukan yang dunia IT ya. Kalau dunia IT kita mungkin tahu lah, anak-anak yang IT itu kalau masuknya developer yang back end atau front end mungkin gaji belasan wajar, karena kan kalau misalnya di tech company sebenarnya kan ujung tombaknya di ya mungkin dia kan ada yang create apps atau website and anything gitu kan, wajar kalau gaji gedenya itu. Tapi yang ini loh yang istilahnya support ya. Misalnya bizdev lah, terus yang bagian HR atau apa, itu kan rasanya kalau gajinya belasan itu rasanya gimana ya, itu nggak sesuai gitu. Padahal kan hitungannya fresh graduate yang belum ada experience. Kalau misalnya kalau memang dari pro hire atau apa itu wajar kalau misalnya gajinya besar gitu, karena kan ada experience yang ditarik dari grup yang dulu kan, yang dia kerja. Jadi nah yang ini yang menurut saya mungkin di satu sisi juga ada kesalahan ya tadi yang lu bilang, Bill, karena dana murah, ya udah gue secepat mungkin expand sekencang mungkin cari employee, udahlah gaji naikin lah. Kayak istilahnya apa, HK ya. Kalau di saham HK bodo amat ya, rebutan orang. Yang kasihan tuh sebenarnya orang-orang yang, karena di generasi gue ya banyak banget yang aim-nya tuh pengen masuk ke startup jadinya, e-commerce dan lain-lain, dan habis masuk sekarang deg-degan dapat email PHK gitu loh. Jadi karena kadang-kadang nggak semua orang itu ngerti ya bisnis modelnya. Pikirnya cuman sekarang salary segini. Karena kan umumnya kan jarang salary turun. Iya benar. Tapi di sini benefit bisa di-cut, salary bisa turun, PHK
belasan persen karyawan itu kan mungkin sepanjang kita konsum dari dulu nggak pernah lihat kejadian kayak gini pasti di corporate. Benar. Bahkan kayak di tanda petik ya, kalau di grup-grup besar itu ya, maksudnya anything ya, saya nggak refer ke saya kerja dulu di Astra atau anything. Biasanya kalau grup besar itu selalu istilahnya kalau bisa karyawan yang bagus itu istilahnya di stay terus. Bukan, sangat jarang banget buat dipecat kalau kecuali dia melakukan kesalahan ya. Fatal. Nggak sesuai job desk atau apa, itu kan wajar kalau dipecat. Tapi kalau misalnya cost cutting itu tuh rasanya karena pecat karyawan itu kayak rasanya lebih jarang ya. Karena kan at the end dia berani expand. Misalnya awalnya timnya cuma 10 jadi 15, kan mereka ada hitung-hitungan ya. Oh iya, emang butuh sekarang 15. Kenapa 15? Sekarang bisnis unitnya nambah. Butuh pasukan lagi di sini buat istilahnya. Ya apa enggak kalau misalnya contoh pakai bank. Awalnya kan cuma kacap butuh 5 misalnya kepala cabang. Di Jakarta misalnya masing-masing 5 daerah, pusat, barat. Mau ekspansi nih ke Bali. Ya butuh dong satu kacap lagi kan. Mungkin dari Jakarta digeser dulu ke Bali. Ini butuh regenerasi kan. Jadi mau nggak mau emang karena dipaksa bisnis modelnya harus gede, dia baru cari istilahnya cari employee di situ. Baru kayak istilahnya growth-nya itu benar-benar sustain dari bisnis yang gede itu. Jadi dia terpaksa employee-nya harus digedein. Nah kalau yang saya lihat di sini mungkin di dunia yang startup ini ya, dia ya udah hajar aja dulu, banyakin dulu dengan harapan si employee ini bisa generate, ya bisa nge-boost revenue-nya itu. Padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu. Dan akhirnya benar, ya akhirnya terjadi kayak gini, cost cutting karena nggak efektif sebenarnya. Yang mereka hire itu nggak sesuai. I think mereka underestimate the importance dari unit economics. Iya, dari benar. bisnisnya gitu loh. Kalau sebenarnya kan kalau jualan satu tahu modal 1.000 dijual 500, rugi 500. Iya. Ya kan? Ini yang kita pernah ada di group think lah ya, waktu itu kita ngobrol Ko John yang bilang kalau jualan 1 juta tahu ya ruginya makin gede. Jadi kalau marketing buat jualan lebih banyak tahu yang rugi, ya ruginya makin gede dan akan satu hari pasti akan meledak gitu loh. Benar. Dan ini terjadi sekarang ya. Ya ini baru mulai kalau menurut gue sih ini baru mulai gitu loh. Mungkin akan lebih ke depan bisa jadi lebih parah, kita nggak tahu ya. Cuman semoga yang terbaik lah yang terjadi ya. Yang lebih kasihan yang kerja sebenarnya. Iya. Ini cukup hati-hati ya. Ya kalau orang-orang misalnya kan ya gini ya, bisa aja kalian cuek bebek lah sama kondisi company gitu ya. Tapi at the end kalian kan kerja di company ya itu. Kalau misalnya company yang nggak sehat kan artinya amit-amit ya. Kalau sampai bangkrut kan teman-teman juga kena gitu. Jadi jangan sampai maksudnya ini bangkrut ya istilahnya karir keputus. Itu sedih sih. Beda ya kalau misalnya karirnya putus karena mau jadi misalnya entrepreneur, misalnya oh ya anything lah dia mau jadi apapun. Itu nggak apa-apa kan, itu emang decision ya. Cuma kalau istilah di tengah-tengah, ini saya ngeri aja ya. Misalnya mungkin ada yang lagi pakai cicilan ya, KPR atau misalnya cicilan mobil atau misalnya lagi bayarin anak sekolah, kayak gitu kan bahaya ya. Istilahnya kalau beda ya sama COVID. Kalau COVID kan nggak ada orang yang bisa prediksi kayak gitu. Itu wajar aja kalau misalnya tanda petik ada yang PHK gitu ya, karena tiba-tiba perusahaan bisa ngerugi mendadak. Tapi kan kalau sekarang kalau perhatiin bisnis udah mulai normal, tapi masih rugi. Artinya ada yang nggak works dalam bisnisnya itu. Antara modelnya atau cost-nya ngasal-ngasalan ya, biaya-biayanya ditembaknya nggak efisien gitu segala. Berarti ada something yang works di sini. Yang saya takutin bisnis modelnya itu nggak works. Iya bisa, kita belum tahu ya. Sekarang. Nah ini yang saya takutin kalau misalnya cuma biayanya ini doang yang tanda petik kurang inilah istilahnya ekstravagan lah. Kebanyakan hura-hura, dikit-dikit bikin Halloween party lah, apa party semua itu bisa direm. Tapi kalau yang bisnis model yang nggak works itu ya istilahnya tinggal tunggu waktu aja. Mau sekali mau diapain pun juga orang takutnya ya. Ini kan pakai booster ya. Kemarin cash burn-nya itu kan boosternya lah, steroid kalau dibilang. Ada efek sampingnya. Kalau misalnya steroidnya gue tekan, gue tarik, apakah bakal sustain tuh angka yang di situ? Dan ya kita lihat lah, kita nggak tahu ya, kita berharap yang baik-baik aja. Kayak yang ini yang nganterin dalam 15 menit itu juga I don't think bisa generate gross margin yang cukup kerasa loh, itu in the long run, karena kan logistik mahal misalnya. Memang mereka ada main di inventory yang udah mau expired ya, jadi dia ngambil inventory yang lain yang lebih murah. Tapi itu kan volumenya rasanya nggak terlalu gede ya. Nggak gede. Harusnya volumenya nggak gede. Jadi pasti akan majority masih produk-produk. Sedangkan kayak Alfamart, Indomaret deh net interest margin-nya nggak terlalu gede loh. Net interest margin, net profit margin. Gross margin cuma berapa mereka ya? Cuma mereka kan single digit loh. Iya, nggak sampai belasan loh. Itu udah main ya istilahnya economic of scale-nya udah gila loh.
Ini kalau Luar istilahnya itu cabang warehouse-nya paling. kecil-kecil, cuma ruko-rukoan, mereka warehouse udah sampai ya sendiri ya, maksudnya bahkan istilahnya tanda petik ya, misalnya brand, misalnya Unilever, P&G, ya, L'Oreal, itu yang mohon-mohon, gue mau masuk dong di tempat lo, itu ada bayar kan, rak-raknya ada bayar. Kalau ini kan masih tanda petik masih belum. Dan mereka punya power karena Iya. harus bisa diutangin Iya, ke suppliernya ya, karena benar. mereka Kayak cycle-nya cepet loh ya. kayak cycle-nya sehari kurang Iya. lebih. Makanya marginnya tipis bisa. Kalau yang ini marginnya ini, wah, makanya mengerikan ya. Kalau ngobrol-ngobrol ini ya kita sebagai, ya saya Billy kan istilahnya investor gitu ya. Sebenarnya kita udah nyadar hal ini nggak Dari benar. jauh-jauh hari. Bisnisnya ini sih sebenarnya nggak sustain lah, karena ngerugi terus ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri ya kalau misalnya di prospektus gitu ya. Mungkin dari prospektusnya pun manajemennya juga ngomong, nggak dia bikin outlook atau apa ya ke depannya proyeksi, nggak ada tulisan profit loh. Nah ini ngeri ya. Maksudnya jangan dengar kata kita deh, dengar dari manajemen you sendiri deh. Dia aja nggak state untung. Nah ini cukup ngeri ya. Ya, masalahnya udah berapa tahun ya? Ini udah bukan startup sebenarnya sih hitungannya ya. Iya udah bukan Ini startup. masih startup malah. Ya kita Ya. ini anak startup. Nah ini kan kita dari tadi ngobrol sebagai penonton. Ya kita Yes. kan investor retail yang tidak invest ke banyak Ya. yang perusahaan rugi lah, yang masih rugi gitu loh. Kita nggak mau invest sampai mereka bisa proof. Ya, kalau emang bener punya moat dan bisa profit dan harganya oke, baru kita masuk. Ya. Nah, jadi kita wajar kalau kita nggak pede misalnya. Tapi pertanyaan dari menurut lu, Kosum, investor yang memang udah punya saham di sana, mereka masih pede nggak sekarang? Istilahnya Kira-kira? early investor ya. Mungkin sebagian pasti udah Udah ada yang jual, udah ya. exit dan lain-lain gitu. Cuman kan tetap ada yang porsi yang di lock. Ya. Nah ini menurut saya ya saya nggak bisa nggak bisa ngomong juga. Tapi menurut saya akan dibuktikan nanti setelah 8 bulan dari IPO ini. Apakah akan ada yang jual atau Jual apa enggak? Karena ya kita nggak bisa pungkirin gini, Bill. Misalnya lu mau invest di tempat gua nih. ya? Terus, gue misalnya ngomong, lu yakin bisnis gue cuan-cuan, tapi gue kalau jual, bener nggak apa yang gue ngomong dengan action gue? Ya enggak lah. Harusnya Ya kan? jual. Kecuali Kalau harganya mahal sekali. Iya, sampai gue mau jual Iya, gitu kan. Kalau gue malahan, kalau gue tahu bisnis gue cuan, gue bisa-bisa, Bill, gue nggak jual ke lu deh. Gue Iya. diam aja, ya gue diam-diam lah nikmatin profitnya. Nah ini yang menurut saya cukup menarik lah. Nanti kita lihat Edman setelah, ya bukan ini aja ya, semuanya saya nggak tahu klausulnya, tapi menurut saya kalau misalnya tanda petik early investornya juga nggak percaya dengan bisnisnya ini, pasti dia akan jual sahamnya. Kalau dia percaya sama saham-sahamnya, pasti ditahan lah, hold lah, masuk dalam portfolionya dia aja. Nggak mungkin dia istilahnya, kalau dia benar tanda petik investor ya, investor gitu. Kalau misalnya dia cuma emang fungsinya buat beli jual gitu ya, ambil untung ya ini beda cerita nih. Tapi kalau kita sebagai investor kita mau long term gitu segala kan kita juga harus pastiin. Ini pengendalinya juga percaya nggak? Kalau pengendalinya juga siap-siap kabur, waduh kenapa kita harus masuk? Ini yang menurut saya harus perhatiin. Ya itu sih. Kita rasa cukup lah ya ngobrolin Iya ini. nih. Nanti Waduh makin takut lama, sensitif dah. keuangannya jangan keluar semua. Ya. Ya, ntar kita ngobrolin in private lah ya, Ya. lebih lanjutnya. Cuman dari teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di kolom komen ya. Iya. Cuma ya buat teman-teman misalnya dia nonton terus amit-amit ya istilahnya kena tanda petik PHK, kita ya turut sedih lah ya maksudnya dengan ini. Cuma bukan jangan kecil hati. Ya sebenarnya dengan teman-teman yang dapat value belajar dari situ ya teman-teman bisa memulai hal baru. Cuma saran ya, maksudnya saran bukannya menggurui ya mungkin harus hati-hati ya kalau misalnya dengan perusahaan ya istilahnya ada steroid. Itu pun juga kita harus lihat sebagai investor, bukan sebagai employee aja ya. Kita kan istilahnya mempertaruhkan waktu kita ya. Kita investor pun juga mempertaruhkan waktu kita, ya kan? Bukan uang lagi, waktu juga kita taruhin. Kalau kita amit-amit salah invest, waktu kita kan juga hilang tuh, ya kan? Kita pun apalagi juga kerja ya. Kita pun, saya pun sama Billy, teman-teman sini kan juga pertaruhin waktu. Maksudnya pertaruhin waktu, masa mudanya, jangan sampai sia-sia kayak gitu. Karena uang gampang masih carinya, tapi soal waktu tuh nggak bisa diulang lagi. Jadi sangat pilih-pilih juga, jangan sampai istilahnya terlena. Kecuali ya emang sengaja teman-teman mau masuk gaji ini mau hit and run, mau pensiun gitu di Bali, itu beda ya. Tapi kalau misalnya berharap, gue mau sampai tumbuh besar, gede di situ ya perhatiin. Nih bisnis udah jalan 10 tahun, 20 tahun, bisnis modelnya gimana? Market leader nggak?
Ya lebih tanda petik emang kesannya kuno ya, masuk kayak konglomerasi. Ya ini gue masuk sini, gue anak muda sendirian. Tapi kan at the end ya bisnisnya works, jalan. Apa enggak ya masuk ke, nggak apa-apa, bikin bisnis sendiri, tapi bisnisnya jalan ya nggak masalah juga. Kayak gitu. Ya. Oke deh, thank you. Kosum ini orang yang udah berpengalaman dari employee pernah, dan bukan employee sembarangan loh ya. Kosum juga dulu perform very well di tempat kerja dulu sebelum jadi full time investor, business owner juga pernah, jalanin bisnis juga pernah. Jadi aku rasa teman-teman dengerin saran dari Kosum ini cukup bukan cuma orang yang penonton doang, tapi memang pernah cobain semuanya banyak. Tapi anyway pas gue dulu itu sempat ini sih, yang dari HR itu pernah ngomong jangan istilahnya terlena dengan dunia yang itulah, yang startup gitu. Banyak karena waktu itu sempat ketarik Bill. Oh ya ini juga, ini mau closing jadi ini lagi ya, nggak apa-apa ya. Asik ini. Jadi intinya kenapa pernah sampai ada belasan digit? Itu karena dia butuh hijack. Ya benar. Dari company-company yang gede. Dan itu kerasa banget karena company gede kan salah satu, bisa you name it lah. Ya misalnya Salim, Sinarmas, ya terus Astra, ya grupnya Saratoga gitu. Pasti ditariknya dari situ-situ ya. Bank kayak gitu. Pasti tarik dari situ. Nah mereka ini udah gajinya udah gede. Gimana biar dia mau ke tempat yang ada resiko gitu. Ya gaji harus dikaliin 2-3 kali ya, semua tergiur ke situ. Yang paling kasihan sebenarnya teman saya ada yang dari Singapura, istilahnya ke Indonesia. Cuma waktu itu ya apes ya, COVID. Jadi baru kayak berapa minggu lah dipecat. Cuma waktu itu COVID ya, email. Dan ini saya personally ya, maksudnya saya nggak suka banget dengan maksudnya istilahnya kan. Maksudnya kita hiring orang, interview baik-baik. Ya kalau exitnya pun mau pecat pun, harus ya baik-baik. Walaupun dia ngelakuin kesalahan ya. Bu juga tetap harus exitnya dengan baik-baik ya. Lo harus interview lah bukan interview ya, ngomong exit interview lah. Ya lu sorry lu ngelakuin hal gini, gue nggak bisa nerusin lo. Kayak gitu ya, etika lah. Istilahnya itu etik lah. Kan kita kerja sama human lah, bukan robot ya. Dan ini ya gara-gara kebanyakan hijack dan gaji gede ya, itu secara nggak langsung membuat banyak anak muda jadi benar ya, nyambung ke situ ya. Apa yang sebenarnya dipunya gitu loh. Jadi orang pikir lulus kuliah gaji pengen langsung segini-segini, padahal sebenarnya itu kan bikin perusahaan yang konvensional jadi susah loh. Kayak kemarin Pak Yanto tuh cerita ke kita. Mau cari programmer jadi susah. Programmer jadi susah, karena benar. semua aimnya ke gaji yang udah ditawarin dari itu malah merusak tatanan ekonomi sebenarnya. Iya, jadinya istilahnya mereka as a grade gitu, berlebihan gajinya itu over dari biasanya. Sedangkan yang company yang istilahnya baru mau tumbuh gajinya cuma bisa gini, jadi kemakan loh. Itu nggak stabil. Dan ya ini saya nggak ini juga ya, bisnis kan istilahnya kalau bersaing dengan sehat oke. Cuma ini istilahnya saat kita misalnya bikin bisnis, ya misalnya gue toko offline gitu ya, ini beradu sama yang toko online yang dapat promo disupport sama marketplace, ya habis lah yang offline ini, gitu. Ini kasihan deh, maksudnya teman-teman bisa lihat lah, banyak toko offline udah bangkrut gitu ya, banyak yang bangkrut. Jadi jangan pikir oke, dia buka banyak toko, buka mata pekerjaan banyak, tapi sebenarnya satu sisi ada yang tanda petik dirugikan. Cuman pindah aja sebenarnya. Pindah, benar. Itu yang kasihan ya, tanda petik yang orang-orang yang lebih tua ya, yang nggak melek teknologi itu habis loh. Yang jualan makanan depot-depot di. Terus benar, ya kan? Depot-depot kesaing sama ayam geprek yang misalnya yang disupport pakai promo karena punya cabang banyak. Dia misalnya jual makanan belasan ribu ya, cuma dapat nasi, telur, cabai gitu. Tapi kalah, enak bener nih gue beli fried chicken dapat promo cuma 8.000. Ya habis lah, kalah lah dia. Sedangkan padahal promonya itu nggak sustainable. Iya, nggak sustainable. Jadi persaingan nggak sehat gitu loh. Bener. Istilahnya kayak kita main bola nih Bill. Gue di supportnya tiba-tiba kalau gue aus dikasih minum, tapi lu main bola sama gue nggak boleh minum sama sekali. Ya habis lah, lu pasti tanding sama gue kalah. Iya, benar. Gitu. Jadi persaingannya nggak sehat menurut gue pun juga nanti kedepannya harus permainan promo-promo ini harus dikontrol sih sama pemerintah sih, karena dia membunuh juga lain. Ya gue nggak tahu datanya, ini baru menurut perspektif gue ya. Cuma menurut gue ini bisa dijadiin ya, kalau teman-teman ada yang masih kuliah bisa dijadiin tesis sih. Masih impact ya. Efek samping ya. Yang terjadi ini. Ya, soalnya kan at the end kan kita lihat create value-nya berapa. Ya kan. Ya, so far kita nikmatin jadi konsumen aja. Ya, kalau konsumen setuju, enak. Tapi kalau yang saya lihat misalnya jualan ketoprak, ya kan dia cuma gerobakan gitu kan. Kalah sama yang istilahnya orang baru bikin ketoprak apa. Ada juga yang gorengan bikin online, jadi laku, yang gorengan biasa mana laku. Iya, jadi kedampak lah. Gampang. Ya gitu deh. Jadi sebenarnya balik ke soal layoff, ya
price tidak sama dengan value itu bukan hanya di stocks. Iya benar. Kadang-kadang dalam semua aspek ya, kita misalnya makan juga bisa, even dalam hiring pun juga bisa gitu loh. Yeah. Price yang dibayarkan tidak sesuai dengan value yang di offer. Iya. Dan not necessarily salah employee-nya, bisa juga salah bisnis modelnya. Iya benar. Karena nyamber jadi. Iya, karena value yang si employee ini punya bisa jadi nggak ke ekstrak di bisnis model ini. Iya. Cuman udah kelanjur dibayar dan at some point kena cut kan sayang gitu loh. Oh ya, ini juga menarik ya. Orang yang masuk ke sini takutnya jadi bias. Ini gue yang takutnya yang amit-amit yang di PHK ya. Dia tuh jadi bias. Oke, gaji gue, value gue tuh kesannya 12 juta. Misalnya 12 juta atau 15 juta. Padahal kenyataan lu tuh harganya melebihi pasar jauh. Nah, istilahnya lu harus punya guts buat turunin juga. Karena ya kenyataan harga pasarnya cuma segini. Dan menurut gue itu lebih ya harus di-adjust lah. Nanti ya cek-cek sendiri lah di harga pasar berapa kayak gitu. Bukannya maksudnya istilahnya merendahkan karyawan yang di situ ya. Tapi kenyataannya emang di dunia real kan segini lah. Ya mungkin UMR kita bisa benchmarknya dari UMR dulu. Ya berapa kali dari UMR itu kan istilahnya ada eksponensialnya itu karena ada value apa. Dia sebagai manajemen, supervisor atau apa ya. Itu kan ada value lebihnya. Nah kalau teman-teman nggak punya istilahnya bukan supervisor, manager tapi gajinya belasan. Nah itu artinya ada something nih yang beda. Expertise apa yang dibawa sampai belasan? Apa gara-gara dapat kebaikan hati dari investor-investor dari bisnisnya itu? Nah, ini harus sadar diri lah, maksudnya jangan sampai bias. Ya, refleksi diri. Oke, deh paling ini cukup deh. Waduh. Nah, kita nggak kelar-kelar jadi satu TikTok. Iya. Oke, thank you ya. Thank See you you. teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau mau diskusi lebih lanjut, silakan isi komen di bawah.